Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Oh, oke. Selamat malam semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Ciputra kelasnya Bu Abigail. Aku memang diminta secara khusus oleh Bu Abigail untuk bisa melayani kalian uh, seputar apa ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan Islam. Namaku Aan Ansori, aku ngajar di Ciputra semester beberapa beberapa semester yang lalu begitu. Semester ini aku tidak mengajar begitu. Aku ngajar religion begitu. Rumahku di Surabaya, apa namanya? Rumahku di Jombang begitu. Dan sehari-hari full time husband itu ya. Apalagi aku menghabiskan masa kecil sampai dewasa itu di sekolah Islam tentu saja. Playgroup, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 itu di institusi yang ada kaitannya dengan Islam seperti itu. Nah, aku akan siapa nanti? Misal tadi ya. Misal kamu silahkan apa namanya? Kalau ada yang mau nanya, raise hand ya. Oh, Misal dulu ya. Sebentar, aku add spotlight ya. Silakan Michelle. Habis ini Wendy ya. Ya, halo. ya silakan Michelle. Jadi saya ada tugas. Nah, tugasnya itu butuh wawancara. Judul saya Menyeimbangi Iman dan Kesibukan, Menghadapi Tantangan Sholat Lima Waktu di Dunia Modern. Nah, pertanyaan saya, nasihat apa yang bisa Bapak berikan untuk umat Muslim yang kesulitan dalam memprioritaskan sholat dalam kesibukannya? Eh, Sholat itu wajib ya bagi orang Islam itu wajib ya bagi orang-orang yang apa namanya yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya terutama dewasa itu. Eh, tapi yang perlu dipahami dan ini kayaknya tidak cukup banyak yang memahami bahwa sholat menurutku itu adalah metode. Ia tidak sepenuhnya tujuan. Sama kayak kamu. Anggap saja kamu ke gereja. Ke gereja itu metode. Metode apa? Untuk mencapai tujuan. Tujuanmu apa? Tujuanmu ke gereja itu apa? Untuk mengasihi, berbuat baik, dan lain sebagainya. Sholat pun demikian. Ya, sholat pun demikian. Maka, dalam pandanganku, kita perlu menyeimbangkan, perlu aware terkait dengan metode dan tujuan itu. Jangan sampai kemudian kita terlalu fokus pada metode, tetapi lupa tujuan itu sendiri. Jadi saranku kepada teman-temanmu muslim itu terkait dengan itu bahwa kita semuanya harus meyakini bahwa dengan metode itu kita akan bisa menjadi orang Islam yang seutuhnya. Dalam arti begini, misalkan kita udah sering ke gereja ya, atau kita sudah sering 5 waktu, tetapi terhadap orang yang berbeda agama, ternyata kita masih punya rasa benci. Itu berarti problemnya bukan di sholat. Kita udah sholat mati-matian ya. Wah, bolong koming, nggak karu-karuan begitu. Ternyata terhadap orang yang berbeda identitas, kita masih membenci. Terhadap orang yang kesulitan, kita tidak mau membantu. Maka problemnya bukan pada di sholat itu. Jadi kalau kita sudah makan rutin 3 kali sehari, tapi kok kita nggak malah sehat, tapi malah malah misalkan karbo kita meningkat, kolesterol kita meningkat, maka itu yang harus menjadi concern. Jadi bagiku, bagi teman-teman Muslim yang meyakini, ya, yang meyakini bahwa sholat
itu merupakan metode untuk menjadi dalam istilah Al-Quran itu rahmatan lil alamin, maka ia harus memastikan bahwa ia benar-benar sholat 5 waktu itu. Caranya tentu saja bisa dengan banyak hal, karena di Islam menurutku itu apa? Ada satu doktrin yang mengatakan yasir wala tu'asir. Kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit kayak gitu loh. Jadi misalkan ya ini udah waktunya zuhur, kemudian ternyata kita masih ada kesibukan. Kalau ini kesibukannya ditinggal, kemudian kita tidak akan mendapat rezeki dan lain sebagainya. Maka Al-Quran atau Islam itu memiliki serangkaian strategis, serangkaian fasilitas untuk bisa digunakan oleh orang tersebut Apa? Aku. untuk bisa menunda, untuk bisa menunda atau kemudian mengalihkan ya, mengalihkan apa namanya waktu sholat itu sendiri. Jadi misalkan bisa dikodok atau bisa dikosor. Dikodok itu ditunda, ditunda pelaksanaannya karena apa namanya? Karena alasan-alasan yang memang diperbolehkan oleh syariat Islam itu sendiri. Atau bisa misalkan disatukan. Artinya misalkan kalau sholat duhur itu bisa disatukan dengan sholat asar. Misalkan kalau aku mau bepergian ya bepergian ke Surabaya, lalu waktunya itu masuk duhur dan asar, lalu aku bisa gabungkan itu. Tidak hanya bisa digabungkan, tapi juga bisa digabungkan dan di short. Jadi kalau kalian ada short URL gitu di sholat itu juga apa namanya mengenal adanya apa yang disebut dengan kosor, artinya memendekkan sholat itu sesuai dengan apa namanya mazhab yang diinginkan atau mazhab yang diikuti. Artinya Michelle ada banyak sekali apa kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Islam itu sendiri, hukum Islam itu bagi siapa saja yang memang merasa kesulitan terhadap sholat. Misalkan kita tidak memungkinkan sholat secara sempurna, maka kita sholat sembari duduk, macam-macam. Jadi aku melihat bahwa Islam itu menyediakan berbagai fasilitas bagi followernya terkait sholat itu supaya ia bisa bertemu Tuhannya secara formal dengan berbagai cara. Tetapi yang perlu sekali lagi I need to emphasize itu adalah jadi sholat itu adalah jalan metode. Jangan sampai lupa bahwa kita punya tujuan itu tadi. Jadi kalau kita udah sholat, kemudian kok ternyata itu belum terefleksi dari cara kita dalam kehidupan sosial, maka barangkali iya atau siapapun orang Islam itu perlu kemudian merenung. Sebenarnya sholatku ini udah bener atau belum? Ya sama kayak kamu yang tadi aku sebutkan. Tiap minggu udah sholat, itu udah gereja, tapi ternyata kamu sama temenmu yang kira-kira berbeda dengan kamu masih apa? Kamu masih membenci. Kira-kira itu Michelle ya. Oke. Oh, ada Ibu Abigail Susana. Halo, selamat malam Bu Abigail. Misal itu dulu ya. Eh, Pak. nanti yang lain ini ya. Oke, thank you. Siapa lagi ini? Siapa lagi ini? Wendia ya. Wendia, silahkan Wendia. Silakan Wendia. Ah, halo Bu Abigail. Selamat malam Bu. Ya, malam, Gus. Iya. Thank you ya sudah dibantu. Oh iya, sama-sama. Ini aku karena mungkin yang tanya ini banyak ya Bu, apa namanya? eh, aku membuat satu urutan begitu. Jadi kalau misalkan ada orang, ada teman-teman yang memiliki lebih dari satu pertanyaan, untuk putaran pertama satu pertanyaan Oh, dulu kayak gitu. Nanti ya, kalau misalkan ada waktu lebih, nanti biar teman lain yang ya, bisa ini. ya. Gimana? Is it oke? Oke ya, oke. Iya, bagus rule-nya gitu supaya adil. Ya. Iya, Bu Abigail supaya ada kerjaan mungkin ada yang tanya lewat
chat dan lain sebagainya nanti bisa Oh dibantu ya, ya. saya Ya. bantu. Ya, oke. Ini sembari kita nunggu Bu Abigail untuk Bu Susan, aku panggilnya biasanya panggilnya Bu Susan. Siapa yang mau on cam ini? Anita mau on cam Anita. Beatrice, kalau ada yang mau nanya langsung on cam aja ya. Nanti aku akan masukkan ke sini. Beatrice atau Gabriel atau Matthew atau siapa? Sebentar, aku akan kasih co-host ya. Oh, Bu Susan. Oke, Wendy. Halo Wendy ya. Halo Pak. Ya, Wendy ya, kamu on cam. Maaf Pak, saya tidak bisa on cam karena ada gangguan. Oke, ya, silakan. Saya mau bertanya Pak. Halo. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender diterapkan dalam praktek kehidupan sebagai seorang umat Muslim. Iya, terima kasih Wendy ya. Jadi begini Wendy ya, ada tiga klaster bagaimana kesetaraan gender itu diterapkan di dalam komunitas Islam. Ada 3 level ya. Level yang pertama, level yang terendah, ya. Kalau kita mengatakan bahwa gender itu kita pilah secara sederhana menjadi laki dan perempuan, maka kelompok yang ada di kuadran pertama, aku menyebutnya sebagai kuadran konservatif lah, itu menganggap bahwa orang yang memiliki penis itu lebih unggul ketimbang orang yang memiliki vagina. Begitu. Jadi kesetaraan itu dilihat dari organ reproduksinya. Jadi kalau kamu Wendia beragama Islam misalkan, maka orang Islam yang masuk di kuadran nomor 1 ini akan melihat dia ini punya penis atau punya vagina. Oh, kalau dia punya vagina maka ia harus hidup dalam serangkaian tata hukum Islam yang menurutku belum cukup equal. Misal, kalau kamu misalkan menikah, orang Islam kalau menikah, kalau dia laki-laki punya penis, maka ia bisa menikahkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang itu perempuan punya vagina, ya, itu dia tidak bisa. Sungguh pun kamu punya eh, titel PhD double lah. Kayak Bu Susan ini kan mau double doktoral gitu. Maka kalau dia hidup dalam dalam hukum Islam yang dalam pandangan kuadran yang pertama ini, maka ia harus dikawinkan oleh walinya. Ada banyak, misalkan imam sholat, kayak gitu. Jadi perempuan atau pemilik vagina tidak bisa menjadi imam bagi orang yang memiliki penis. Kayak gitu. Kenapa kok aku konsisten ngomong soal ini? Karena ngomong soal gender itu yang paling dasar itu adalah soal organ reproduksi sebelum nanti berkembang. Itu orang yang masuk dalam kuadran yang pertama. Orang Islam yang masuk dalam kuadran kedua, ia lebih moderat. Jadi kalau yang tadi konservatif, ia lebih moderat. Yang lebih moderat itu berpandangan bahwa pada aspek tertentu, gini, orang Islam, orang yang punya vagina dan punya penis dalam Islam itu setara, kecuali dalam aspek-aspek tertentu. Kecuali dalam aspek-aspek tertentu. Jadi dalam aspek tertentu itu tadi aku melihat bahwa eh, orang yang tadi itu lebih banyak nggak bolehnya orang perempuan lebih tidak setaranya itu di kelompok moderat itu kemudian menjadi menjadi lebih lebih banyak lagi seperti itu. Jadi misalkan begini dalam kelompok konservatif itu meyakini bahwa bahwa apa namanya bahwa kelompok konservatif meyakini orang perempuan kemana-mana kalau dia sudah berumah tangga dia harus minta izin kepada suaminya. Kalau suaminya nggak kasih izin maka ia tidak boleh keluar. Tapi kalau orang moderat nggak, ya nggak perlu izin lah. Yang penting ngasih tahu gitu aja. Gitu. Jadi orang yang moderat
itu lebih banyak equalnya ketimbang orang-orang yang konservatif. Tetapi terhadap misalkan, bolehkah perempuan Islam itu menikahkan dirinya sendiri? Itu orang moderat masih seperti orang konservatif. Tidak boleh. Bolehkah orang Islam perempuan itu menjadi imam sholat? Itu tetap tidak boleh. Kayak gitu. Bolehkah waria itu, apakah waria itu sejajar dengan kelompok gender yang apa namanya cisgender? Oh tidak, kayak gitu. Jadi ada banyak apa namanya, ada banyak indikator-indikator. Nah, Wendia, yang tertinggi itu adalah kelompok Islam progresif. Kelompok Islam progresif itu melihat bahwa gender itu harus equal. Gender itu dipahami tidak hanya pemilik penis dan vagina dalam konteks yang ketat laki dan perempuan, tetapi gender dalam arti per hari ini yang LGBTIQ dan lain sebagainya. Bagi kelompok Islam yang progresif, mereka melihat bahwa setiap manusia itu berharga di mata Tuhan dan setara di hadapan Tuhan. Yang dilihat dari seluruh manusia apapun gendernya itu adalah tingkat ketakwaannya, tingkat kedekatannya dia pada Tuhan itu sendiri, tingkat pengetahuannya. Jadi misalkan seperti ini, katakanlah aku sama istriku sholat kayak gitu ya. Ternyata istriku lebih jago membaca Al-Quran. Aku tidak terlalu jago membaca Al-Quran. Maka menurut kelompok progresif, yang punya hak untuk menjadi imam sholat itu adalah istriku. Tetapi bagi orang-orang moderat, apalagi konservatif, ya nggak boleh. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, yang jadi imam harus laki-laki. Kayak gitu. Itu salah satu apa namanya, salah satu upaya untuk memudahkan Wendy ya, untuk melihat bahwa aku melihat untuk menyederhanakan ini, menyederhanakan apa namanya, bagaimana peradaban Islam melihat kesetaraan gender adalah dengan cara seperti itu. Oke, gitu ya, Wendy ya. Terima kasih. Bu Susan, apa Terus, ada? iya, ini yang terkait dengan pembahasan sebelumnya. Ada pertanyaan dari Gabriel Jesslyn. Dia menanyakan tentang untuk meluruskan kesalahpahaman, apakah di dalam Islam istri tidak boleh bekerja dan hanya boleh mengurus rumah tangga setelah menikah? Itu tergantung dari, itu ditanyakan pada Islam yang kuadran keberapa, Bu Susan. Kalau ditanyakan pada orang yang kuadrannya ke apa namanya ke satu dan ke satu itu ya nggak boleh. Jadi menurutku sama seperti di Perjanjian Lama di mana perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang lemah, istri dianggap sebagai makhluk yang lemah, itu sebabnya arealnya ada di wilayah domestik dan lain sebagainya. Tapi kalau menurutku bahwa berkeluarga itu adalah soal kesepakatan yang memerdekakan. Ini menurutku ya, ini menurutku. Istri-istrinya Nabi Muhammad itu mostly bekerja semua. Bekerja itu Khadijah bekerja, Zainab binti Jahash itu bekerja. Ada banyak yang bekerja. Itu ada banyak yang bekerja itu. Jadi menurutku sebenarnya doktrin yang mengatakan perempuan harus ke wilayah domestik saja itu barangkali sangat dipengaruhi oleh cara pandang masa lalu yang berpandangan bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu tidak punya cukup pengetahuan. Gitu. Jadi teks Al-Quran itu kan datang pada waktu ya pada abad 600, pada abad yang ketujuh awal begitu. Di mana pada waktu itu yang paling pintar itu adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki. Dan pada waktu itu wilayah sosial itu juga masih sangat sangat dalam tanda petik berbahaya bagi perempuan untuk bisa berekspresi mostly begitu. Ya, itu sebabnya kemudian ada pembagian
ada pembagian urusan. Jadi laki-laki ngurus soal pernafkahan, perempuan itu ngurus soal domestik itu sendiri. Tetapi situasi berubah, ya. Situasi berubah. Gitu. Dalam arti sekarang ada kecenderungan bahwa laki-laki dan perempuan suami istri itu pasangan itu sama-sama equal begitu, sehingga bisa sama-sama bekerja begitu. Bahkan di beberapa tempat lain gitu, malah laki-lakinya yang nganggur gitu kan. Laki-lakinya yang nganggur, kemudian apa namanya perempuannya yang bekerja kayak aku ini putusan sejak nggak ngajar itu kan aku selalu ngomong aku ini full time husband kayak gitu. Jadi di rumah aja masak dan lain sebagainya begitu. Istriku yang kerja begitu. Jadi menurutku kalau semuanya dibicarakan secara baik-baik dengan guyon dan lain sebagainya, maka sebenarnya jadi semangat di Islam itu semangat perkawinan dalam Islam itu semangatnya adalah eh, litas kuno ya. Semangat perkawinan dalam Al-Qur'an itu esensinya adalah sakinah. Sakinah itu adalah sesuatu yang bisa menenteramkan hati masing-masing pasangan. Untuk apa misalkan melarang? Misalkan untuk apa melarang istri untuk tidak boleh bekerja kalau ternyata itu malah tidak membuat tentram? Untuk apa memaksa laki-laki bekerja kalau ternyata istrinya malah bilang, udah Pak, kamu nggak usah kerja, aku aja yang kerja, kamu duduk manis saja, yang penting kamu di rumah dan lain sebagainya. Ya, oke, dan sebagainya. Jadi yang paling penting itu adalah litas kunu, sakinah, ada Tuhan hadir di situ. Sakinah itu kan artinya Tuhan hadir. Tuhan hadir itu ya berbentuk keadilan, berbentuk ketentraman hati. Gitu tak khususan. Jadi sangat tergantung dari kuadran mana dalam Islam ketika menjawab itu. Kalau aku sih semangatnya adalah semangat kesetaraan itu sendiri ya, semangat kesetaraan dan semangat sakinah, kemudian semangat saling melindungi, saling membackup satu dengan yang lain. Karena itu yang aku pahami dari bagaimana rumah tangga Rasulullah. Begitu Bu Susan. Iya, berarti Gus Aan ini termasuk kelompok Islam progresif dan egalitarian untuk kaitannya dengan pasangan. Oke, ini ada dua lagi penanya di kolom chat, tapi untuk adilnya mungkin tadi lebih duluan yang raise hand. Iya, Bu Susan, kalau ada yang mau apa namanya masuk dalam frame gitu, mau on cam gitu, sangat oke ya. Iya, Saya aku manut ke dirimu. Bu. iya, silakan. Ini yang on cam di sini ada Anela Perlin. Silakan Anela. Nanti yang on cam saya tunjuk duluan, kecuali yang memang nggak bisa. Ya, malam Gus. Saya mau bertanya, apakah puasa di dalam Islam itu wajib dilakukan oleh semua Ini siapa umatnya? ini? Ini siapa ini yang nanya? Aneh lah, Pak. Oh, Anela. Sebentar, Anela. aku tambah ke Ya, add spotlight ya. Oke, silakan El. ya Pak. Malah mau bertanya mengenai Oke. puasa. Jadi, apakah puasa itu di dalam Islam itu wajib dilakukan oleh semua umat Islam dan tujuan puasa itu untuk apa sih, Gus? Gitu. Makasih. Oke, oke. Terima kasih Anel ya. eh Puasa itu bagi yang mampu begitu ya. Puasa itu bagi yang mampu ada syarat-syaratnya. Misalkan kalau perempuan mendapatkan apa namanya, apa menstruasi begitu, ia tidak wajib puasa. Tapi ia wajib menggantikannya, mengganti puasa itu atau menggantinya dengan memberi makan beberapa orang Islam, beberapa orang yang fakir miskin begitu. Anak kecil tidak wajib puasa, orang gila tidak wajib puasa, orang yang sakit tidak wajib puasa. Itu, itu apa namanya beberapa syarat rukunnya puasa seperti itu dan puasa di kami menggunakan puasa yang sangat ekstrim ya. Kalau di Kristen itu kan pantang ya khususnya. Kalau pantang itu kan ia bisa memilih ya, ia mau berpantang apa. Jadi misalkan di Kristen, aku mau pantang tidak HP-an, maka ia bisa tidak HP-an itu. Nah, ada macam-macam. Tetapi yang di Islam itu puasanya itu kayaknya universal ya. Ia tidak boleh makan dalam waktu tertentu.
tidak hanya tidak boleh makan, mereka juga kami tidak juga boleh untuk melakukan hal-hal yang dianggap bisa membatalkan puasa. Selain makan itu kan salah satunya itu bercinta. Apa namanya? ML begitu ML waktu ini ya. Waktu jadi katakanlah dari subuh sampai sampai maghrib itu ya nggak boleh itu. Kalau kalau mau bercinta ya nunggu setelah buka begitu. Terkait dengan apa namanya tujuan dari puasa itu aku senang Anela kamu menanya soal itu di Al-Qur'an itu ada disebutkan bahwa apa namanya bahwa kewajiban puasa di dalam Islam itu sama seperti apa namanya semangatnya itu sama dengan puasa-puasa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum Islam itu. Apa ujungnya? Itu adalah supaya membentuk orang Islam itu bertakwa begitu. Bertakwa itu adalah kira-kira orang yang memiliki sensitivitas terhadap problem-problem sosial yang ada di dalam. Jadi apa ya? eh, Ketakwaan, takwa di dalam Islam itu ada banyak tafsir menyangkut soal itu. Tetapi tafsir yang aku pahami bahwa puasa itu sebenarnya upaya untuk mendidik ya, mendidik apa namanya segenap orang Islam supaya ia menderita, supaya ia bisa menderita agar tidak arogan gitu ya. Jadi nggak peduli kamu ini CEO, direktur, presiden apa dan sebagainya. Pokoknya kalau Ramadan kamu harus puasa seperti ini sama. Ya nggak makan, ya kemudian nggak boleh berbicara yang jelek, nggak boleh. Dia harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi Tuhan nampaknya itu ingin manusia itu supaya kembali kepada aspek kemanusiaannya. Setelah 11 bulan mereka bisa ngapain aja, maka 1 bulan di dalam bulan Ramadan itu, mereka seperti dihajar dan diminta untuk masuk di dalam karantina, agar mereka kembali menjadi dalam tanda petik manusia itu sendiri. Manusia yang manusiawi seperti itu. Kalau dalam istilah Al-Qur'annya ya apa la'allakum tattaqun agar supaya kalian bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Aku tidak tahu ya bertakwa itu dalam perspektifnya Alkitab itu seperti apa. Ya mungkin ya mengasihi sama orang mencintai kemudian gak sewenang-wenang kayak gitu ya. Ini menurutku itu yang bisa aku respon. Itu ya Nel ya. Ya, makasih, Pak. Thank you, thank you, thank you. Bu Susan kalau ada yang mau ditambahkan silahkan ya. Iya, saya ini aja sebagai moderator di sini. Kalau tadi apa mungkin meralat sedikit. Kalau pantang itu Katolik ya. Oh, kalau tentang Katolik. Kalau di Protestan Iya. kayak mana, Bu? Kalau di Protestan puasa bisa sampai ini saya pernah puasa 3 hari. Jadi puasanya sekuatnya. Mau puasa setengah hari, 1 hari, 3 hari, dan kapanpun di saat apa pas mau puasa nggak lihat pas hari raya apa gitu. Pokoknya Jadi kalau pengen puasa, puasa gitu aja ya. puasa gitu. Oke. Sekuatnya juga. Oh, Iya. sekuatnya. Kalau nggak kuat, itu kalau di tempatku itu namanya poso beduk. Jadi kayak puasa Hmm. kecil gitu kan. Ya puasa kalau dalam bahasa Jombang, puasa uli-uli undil gitu. Uli-uli undil itu Oh iya. nggak sih, tidak ada maksud meremehkan, tetapi ya itu tadi. Ya jadi kalau kamu nanti nggak kuat duhur, ya makan gitu kan. Setelah itu puasa lagi. Nggak kuat Oh asar, iya. makan terus kemudian puasa lagi sampai maghrib kayak gitu. Jadi macam-macam kayak gitu. Iya. Kalau kuat malah saya pernah 3 hari gitu. Nggak makan sama sekali. Nggak makan, nggak minum. Hari ketiga tapi Wih. hampir hampir dehidrasi. Kadang nggak ngerti itu loh. Nggak ngerti kalau boleh minum. Oke. Minumnya tapi air putih, nggak boleh minum es campur. Iya. Aduh, aduh, aduh. Nah, ini sekarang jadi tadi ada mahasiswa yang katanya mau Isabel, Isabel ada nggak ya? Katanya mau penerbangan soalnya. Oh, Silakan. kayaknya nggak. Atau siapa? Isabel nggak ada ya. Sudah saya ini aja ke yang kemarin daftar duluan, Anita.
Anita Ya, Lucresia. Iya. malam Pak. Saya mau bertanya, kan Ini setelah puasa biasanya ada perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sebenarnya tujuan dan makna dari Hari Raya Idul Fitri itu untuk apa ya? uh, Id itu di dalam Al-Quran itu digambarkan itu sebagai perayaan. Kata idul itu kan Id, Id perayaan. Itu perayaan. Ya, ya kayak gini lah, kayak kamu kalau dulu SMA kelulusan itu kan, setelah dinyatakan lulus itu kan kamu dianggap orang yang menderita selama 3 tahun gitu kan. Nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Terus kemudian kamu merayakan apa? Oh, kalau dalam bahasa agak teologisnya adalah reborn. Kamu menjadi orang yang apa ya? Yang semacam tuh apa namanya? Kebangkitan kayak gitu. Nah, kebangkitan itu dirayakan. Kata Aid, Aid itu adalah perayaan, Fitr itu membuka. Fitri itu artinya boleh makan kembali. Artinya pada hari itu adalah kamu telah selesai menjalani ujian selama 3 bulan, 1 tahun, satu bulan itu dan apa? Kamu dianggap sebagai orang yang menang dalam tanda petik karena mampu melewati masa selama 30 hari itu dan itu patut dirayakan itu sendiri. Kata perayaan ini menarik karena di dalam Al-Quran itu, di Al-Qurannya Kemenak, itu dijelaskan bahwa Id, perayaan itu digambarkan seperti apa ya Bu Susan itu. Kalau ada kata, jadi Yesus yang makan bersama dengan ini ya, bersama para murid-muridnya. Jadi aku kaget sekali ya. Di Al-Quran itu di terjemahannya Kementerian Agama, itu dikasih contoh bahwa itu merujuk eh, perayaan makan seperti Yesus itu kemudian merayakan makan bersama dengan kalau nggak muridnya ya bersama dengan warga setempat itu seperti itu. Jadi itu ya Anita ya. Jadi kamu kira-kira bayangannya ya seperti itu. Kamu diminta untuk apa namanya eh, menguji apa namanya mentes dirimu sendiri untuk tidak makan dari jam tertentu sampai jam tertentu tidak boleh bercinta tidak boleh hal-hal yang berkaitan dengan seksual hidup seperti para rahib seperti itu selama 30 hari dan ketika kamu dianggap lulus oleh dirimu sendiri dan instrumen yang ada di dalam puasa itu kemudian ya Tuhan mengatakan ya sudah sekarang rayakan eh, penemuan dirimu kembali gitu. Penemuan dirimu kembali dengan apa dengan perayaan makan di pagi hari itu sebabnya jadi kalau puasa itu selesai kemudian kan kita sholat id ya sholat id kita bangun kita bangun hari pertama setelah selesai itu setelah puasa itu selesai maka disunahkan atau strongly recommend kita itu kalau pagi-pagi itu sarapan begitu kan. Karena biasanya kan kita nggak bisa sarapan jam 7 begitu sarapannya kan jam 7. Itu sih need cukup. Makasih Pak. Thank you, terima kasih. Ah, Susan, siapa Oke, lagi Bu? saya ingetin tadi soalnya ada yang tanya, Bu, kalau itu screenshot ya? Ya, karena kan jangan lupa screenshot kalau untuk AFL 3 ya. Kalau Oh, nanyanya, oke. iya, kalau nanyanya terkait sama tugas video, ya nggak perlu screenshot. Kalau mau ambil apa scene videonya dalam momen-momen tertentu silahkan. Nah, ini ada pertanyaan, saya selingin yang ini ya, yang di kolom chat dulu. Nah, pertanyaan dari Gabriel Jason. Apakah ada konsekuensi Oke. penyalahgunaan pengolahan dana zakat dan gimana langkah-langkah agar tidak terjadi hal tersebut? Ah, zakat itu kan zakat itu kan mobilisasi dana publik dari harta personal diserahkan kepada institusi ya
ambil zakat. Wah, apa Islam itu kan membayangkan mereka punya negara sendiri. Jadi ini uangku aku serahkan kepada institusi agama, institusi negara. Kemudian kalau itu diselewengkan, maka sebenarnya berlaku hukum publik itu sendiri. Berlaku hukum publik sama seperti misalkan ada orang persembahan berpuluhan, lalu ternyata ditilep, ditilep sama apa namanya, ditilep sama apa nih, pengurus ya majelisnya kayak gitu. Maka secara hukum, ya maka secara hukum negara, hukum nasional itu bisa dipidanakan, itu bisa dipidana. Tetapi aku kok belum pernah mendengar ya orang menyelewengkan zakat apa namanya, kemudian eh, diselewengkan. Oh, aku pernah nih. Aku pernah di Jombang itu nih ada Bu Susan. Itu mereka punya semacam apa namanya, ketika Aceh itu masih ada tsunami, itu kemudian apa ada upaya dari ASN-ASN yang di sana itu untuk menyumbang. Ketika sumbangan itu terkumpul, ternyata sumbangan ini diselewengkan oleh oleh panitianya itu. Dan itu ditetapkan oleh tersangka. Mungkin karena tersangkanya ini dianggap orang penting, lalu dia nggak ditangkap-tangkap itu. Sempat jadi DPO, ya. Sempat jadi apa namanya daftar pencarian orang, tapi belum tertangkap sampai dia mati. Seperti itu. Jadi bagiku uang yang diserahkan oleh orang-orang Islam ke Badan Amil Zakat, ke Bazis, ke Basnas dan lain sebagainya, Badan Amil Zakat itu adalah uang publik yang harus dikelola dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, kayak gitu dan prinsip kehati-hatian. Seperti itu. Dan kalau ada penyelewengan atau ada penyalahgunaan, dilihat dulu penyelewengannya apa, penyalahgunaannya apa gitu. Ini masuk ke kesalahan administratif atau kesalahan pidana. Kalau yang pidana itu misalkan ternyata uang itu digunakan untuk dirinya sendiri, maka sebenarnya panitia panitia zakat dan eh, amal jariah sodakoh yang mengelola itu bisa melaporkan polisi dan polisi bisa menindak menurut undang-undang yang berlaku seperti itu. Nah, bagaimana cara supaya itu tidak terjadi? Maka menurutku kita kan sudah sangat luar biasa sistem apa sistem yang kita punyai ini dalam arti kan aku melihat supaya itu tidak terjadi penyelewengan, maka prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas itu menjadi penting. Harus terus dikabarkan. Jadi misalkan sama seperti di gereja begitu kan. Oke, penyumbangnya ini. Terus kemudian apa sejumlah ini dan kemudian digunakan untuk ini dan lain sebagainya. Sekarang ada di sini jumlahnya sekian dan ini apa namanya. Jadi semuanya dipublikasikan begitu. Itu untuk apa namanya meminimalisir upaya penyelewengan terhadap pengelolaan zakat. Sama saya kira di gereja. Kalau di gerejamu kayak gitu ya, Bu Susan ya. Ya, Gus. Di Oh, apa dipublikasikan secara internal. tapi pernah pernah ada yang pernah ada kejadian. Oh, enggak. Tapi pernah dengar ada Enggak. kejadian di gereja, bukan di gerejamu ya, Bu Susan. Iya. Itu Ya sampai pasti ada, olah oknum pasti ada. Ya. gitu ya, kayak gitu. Kayaknya kalau kita mau googling begitu pasti ada kok Iya. penyelewengan dana umat di gereja atau di Islam kayak gitu. Itu sih jawabanku, Bu Susan. Iya. Berikutnya di sini Jocelyn Arona, saya persilahkan. Halo Pak, halo, bentar. Jose, silakan. Kedengaran ya Pak suara saya? Dengar. Ayo, Jose. Halo Pak. Iya, halo, Iya, Oh, silakan. ya, langsung. sorry. Jadi saya izin bertanya mengenai apakah mengucapkan kalimat syahadat itu bisa langsung masuk dalam agama Islam? Ya, pertanyaanmu ya apa? Apakah dalam mengucap kalimat syahadat
itu bisa langsung masuk dalam agama Islam? Oh. Begini, menurutku ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ada dua kubu. Pertama, kubu yang apa ya? Kubu yang geragas. Apa khususan geragas itu? Kubu yang terlalu antusias lah. Kubu yang terlalu antusias. Kubu dalam orang Islam terlalu antusias. Yang mengatakan ya, pokoknya kalau kamu mengucap syahadat, mau itu kamu guyon, mau itu kamu itu dalam paksaan, pokoknya kalau kamu itu secara literal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, even kamu nggak ngerti apa yang kamu omongkan, kayak gitu. Then you are entering in Islamic doom. Jadi gitu. Ada satu pendapat yang mengatakan kayak gitu. Pendapat yang kedua itu lebih lebih verifikatif. Pendapat yang kedua itu ditanya dulu. Ya sama kayak kamu itu loh, mau bikin rekening di bank dan lain sebagainya kan. Itu kan, syarat dan ketentuannya berlaku. Apakah kamu dalam paksaan? Apakah kamu kemudian ini mengucapkan dengan sadar? Kamu paham nggak? Ini sesuai dengan hati nuranimu nggak? Kayak gitu. Jadi kalau misalkan, nah aku termasuk yang agak ketat terkait dengan soal itu. Jadi misalkan Jose, kamu ngomong asyhadu alla ilaha illallah, apaan saya masuk Islam loh. Ya kalau kamu merasa sudah Islam ya oke. Ya, tapi kalau aku tak tanya dulu kan, ini apa kok ujuk-ujuk kamu ngomong syahadat ini ada apa? Ya, diskusi dulu lah, diskusi dulu. Karena bagiku ya, meskipun di dalam Islam itu oh, menjadi Islam itu dalam tanda petik itu mudah gitu kan. Kalau masuk Kristen itu kan rata-rata yang aku tahu itu kan di gereja-gereja besar itu kan nggak mudah ya. Untuk baptis itu kan nggak mudah, dia harus katekisasi dan lain sebagainya. Kalau di Islam citranya memang mudah banget, cukup syahadat dan lain sebagainya. Bagiku aku selalu menerapkan menerapkan syarat yang agak berat begitu ya, yang agak berat. Pernah suatu kali kemudian ada orang yang mau masuk Islam ke aku, kemudian diskusinya lama, terus kemudian dia bilang, kita ini aku mau masuk Islam kok rumit banget ke Anda, salah sendiri kamu ngomongnya ke aku, kayak gitu. Jadi rumit begitu. Salah satu yang aku terapkan ke dia adalah orang itu kan kalau mau baca syahadat itu kan selalu di hadapan orang Islam yang dianggap tokoh. Dan dia nanti yang akan menandatangani apa namanya apa ya sertifikat atau apa semacam berita acara ini syahadat di mana dan lain sebagainya. Kalau aku sih selalu menerapkan beberapa itu kan. Jadi ini syaratnya itu kan. Bersetia pada Pancasila, nggak boleh mengolok-olok agama yang lama. Itu aku. Kalau kamu ini, kamu harus menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin hanya aku yang menerapkan hal seperti itu. Kalau di yang lain ya, wes yang penting masuk gitu aja. Jadi menurutku Jose, eh, ada dua pendapat itu sendiri kayak gitu. Ada dua pendapat sendiri karena menurutku menjadi apa namanya menjadi orang Islam itu juga tidak mudah ya karena eh, kita ini kan punya privilege kan menjadi mayoritas kan. Nggak mudahnya itu adalah biasanya orang itu kalau mendapatkan privilege harta begitu untuk menjadi sederhana dia akan susah karena ia dibesarkan di dalam tradisi privilege yang berlimpah itu sendiri. Paham ya Jose maksudnya itu ya. Ini yang menurutku menjadi hal yang penting. Itu sih moga-moga menjawab ya Jocelyn yang kayak gitu. Gitu Bu Susan. Ya, ya Eh, lanjut silakan. ya. Di sini ada Josephine yang raise hand, namun dia nggak bisa on mic. Saya bacakan pertanyaannya, Gus. Ya, silakan. Bagaimana pandangan ajaran Islam mengenai perempuan di Islam yang menyalahgunakan pemakaian hijab? Gimana itu? Menyalahgunakan gini, aku tidak tahu ya.
yang dimaksud penyalahgunaan jilbab itu seperti apa. Tetapi kalau penyalahgunaan jilbab itu bisa berpotensi membahayakan diri sendiri, apalagi membahayakan orang lain, merugikan orang lain, itu enggak boleh. Contoh, contoh, contoh ya. Ada perempuan nggak pakai jilbab, lalu dia punya niat jahat masuk ke supermarket supaya dianggap perempuan baik-baik. Dia mau nyuri, ya? Dia mau ngotil. Ngotil itu apa? Khusus. Ngotil itu ya njupuk gitu kan. Supaya ia dianggap perempuan baik-baik kayak gitu. Maka ia kemudian memakai jilbab itu sih. Jadi penggunaan jilbab digunakan untuk mendukung tindak pidana atau kejahatan yang itu nggak boleh. Tentu tidak ada regulasinya mengatakan bahwa oh ini penyalahgunaan jilbab. Masuknya pakai hukum apa hukum etika gitu. Jadi bagiku kalau kita menganggap bahwa jilbab itu adalah instrumen suci itu adalah instrumen yang kalau kita gunakan, itu kita menjadi sadar untuk tidak boleh berbuat jahat. Maka ketika kita menggunakan instrumen itu untuk sesuatu yang berkebalikan dengan itu, maka harusnya pidananya gede. Contoh ini contoh. Kalau ada orang, salib itu kan suci ya, salib itu kan suci. Kalau orang itu meletakkan simbol agamanya di ruang publik, itu sebenarnya ia sedang menanggung beban yang berat karena ia menggunakan simbol-simbol agama. Ia harusnya malu untuk melakukan hal-hal yang bersifat kejahatan itu. Kalau ia menggunakan simbol-simbol agama harusnya. Karena ia meletakkan dirinya sebagai ini. Ini sama dengan orang biasa sama ASN. Karena dia ASN, maka ia menjadi lebih berat tanggung jawabnya. Karena ia memang disumpah untuk tidak melakukan hal-hal eh, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang bukan ASN. Contoh, kalau aku orang biasa itu dikasih duit orang itu kan biasa saja. Tapi kalau bususan ini, misal kalau bususan ini ASN, misal ya, kalau bususan ini ASN, maka ia menjadi lebih berat lagi karena ia tidak boleh menerima sesuatu yang itu ada kaitannya dengan jabatannya karena itu dianggap gratifikasi. Sama-sama manusianya, aku sama Busen sama-sama manusianya, tapi karena aku orang biasa, khususan ini ASN, maka ia hidup dengan peraturan yang lebih berat ketimbang aku yang sama dengan simbol-simbol itu sendiri. Harusnya ini dalam pandanganku ya, kalau jilbab itu dianggap suci dan lain sebagainya, bagi para pemakainya itu harusnya ia harus lebih mencitrakan image Islam yang lebih ini. Jadi misalkan kalau dia jilbaban, lalu demo orang beribadah, itu harusnya dia malu dengan jilbabnya. Demo gereja, orang Islam pakai jilbab, terus kemudian dia mendiskriminasi orang lain karena orientasi seksual atau karena etnisnya. Harusnya dia lebih malu karena apa? Karena ada simbol-simbol suci terkait dengan soal itu. Tentu saja ini apa hukumnya tidak hukum positif ya, hukumnya pakai hukum hati gitu ya Bu Susan, pertanyaannya dan jawabannya ada sesuatu yang kurang pas. Ya, sepertinya sudah lengkap ya jawabannya. Ini Oh masih banyak yang ngantri. iya, terima kasih Saya, Bu Susi. ya, makasih. Terus, eh, eh, Rifali, setelah itu Beatrice ya. Silahkan. Ini dia on cam kah? Iya, on cam. Siapa ini? Rifali, Rifali Elektra. Rivali Iya. panggilannya Rivali sebentar ya. Oh, Elektra ini kayak nama nama ini ya, nama di Elektra itu kalau di novelnya siapa namanya? Di itu loh, Elektra. Silakan.
Elektra. Pak, saya izin bertanya. Jadi ada kesalahpahaman yang melabel bahwa umat Islam itu tergabung dalam kelompok teroris gitu. Bahkan menggunakan istilah-istilah yang dari agama Islam untuk berbuat konflik. Contohnya juga ada kayak jihad, kafir, dan juga menciptakan stereotip bahwa umat Islam itu kayak radikal gitu. Mungkin pandangan dari umat Islam sendiri terhadap kesalahpahaman tersebut itu bagaimana ya, Pak? Gini Elektra, aku harus mengakui bahwa wajah Islam terkait dengan radikalisme itu sangat tampak, sangat tampak. Misalkan begini, misalkan kalau kita memaknai radikalisme itu adalah orang Islam yang tidak setuju pendirian gereja di wilayahnya. Misalnya, kalau ini indikator, misalkan kalau kita mau itu kita jadikan sebagai part of the indicator of radicalism itu, maka tahun 2020 itu jumlah orang Islam yang seperti itu tuh 52%. Jadi radikalisme in terms of yang tadi itu, it does exist. Seperti itu. Nah, ketika ada orang di luar Islam mengatakan, wah orang Islam ini radikal, seperti itu. Maka orang Islam terbelah menjadi dua. Pertama adalah orang Islam yang tidak bisa menerima realitas itu. Jadi kalau misalkan Elektra ngomong ke aku, ini wajah Islam ini radikal, ada banyak dan sebagainya. Wah, kemudian aku nggak terima. Karena aku masuk di kuadran satu orang yang tidak terima. Wah, kamu jangan penistaan agama. Tidak semua orang Islam. Jadi, ia menganggap radikalisme di dalam tubuh keislaman in society, in Islamic society, itu sebagai sesuatu yang ia harus sangkal. Ia harus sangkal. Sama kayak kamu misalnya. Kamu jerawatan. Banyak lah di sini. Kamu mau menerima itu atau mau menyangkal? Kalau kamu menyangkal gampang kan? Kalau kamu bedaan itu kan banyak gini. Ya banyak supaya apa? Supaya jerawatmu yang 5 itu enggak ketahuan. Tetapi ada kelompok yang lain misalkan. Kelompok yang misalkan lebih terbuka. Dia mengatakan, iya memang kami punya masalah. Kami punya masalah. Ada banyak eh, orang di tubuh keislaman yang masih eh, apa namanya, yang masih radikal, yang masih fanatik, terutama pada agama-agama yang lain. Ya itu sebagai realitas. Ya mari kita terima saja. Ya cukup mengakui itu. Itu kuadran yang kedua. Lalu lumayan lah, udah mau dia mengakui, udah mau pengakuan dosa, meskipun tidak melakukan apapun. Nah kelompok yang ketiga itu orang Islam yang tidak hanya mengakui, tapi ia juga berjuang. Jadi kayak kamu kan, oke aku punya jerawat, aku tidak sembunyikan. Ya tapi kamu terus makan kacang. Kamu nggak pernah apa namanya, khususan nggak pernah facial, nggak pernah apa. Ya udah dibiarin aja lah. Makan kolesterolnya tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Itu kelompok yang tapi kamu tidak berusaha menyembunyikan itu. Nah, kelompok yang ketiga itu adalah ia mengakui itu dia punya jerawat dan ia berusaha untuk meneliti kenapa jerawat itu tumbuh dan bagaimana supaya jerawat ini tidak tumbuh. Nah, di kelompok Islam yang bagian ketiga itu dia mengakui bahwa ada radikalisme Islam, lalu ia berusaha untuk dalam tanda petik ya, menolong ini ya, supaya jangan kelamaan ini tersesat ini domba-domba. Jadi bagiku aku mengklaster orang Islam, pandangan orang Islam, respon orang Islam terkait radikalisme itu dalam 3 klaster yang tadi aku sampaikan. Dan nah semakin eh, yang agak banyak itu ya di klaster 1 dan 2. Nah ini coba yang kita naikkan. Aku berusaha menaikkan supaya yang satu bisa naik kelas ke klaster kedua, yang klaster kedua bisa naik ke klaster yang ketiga itu sih. Gitu tak khususan nyambung nyambung Ya, Elektra. Oke oke oke. iya, menarik ternyata ada klaster-klasternya ya. Jadi nanti Elektra bisa menuliskan untuk meluruskan kesalahpahaman. Iya. Iya. Iya iya. Oke.
Ya, terima kasih Gus. Langsung berlanjut ke Beatrice karena masih banyak yang ngantri ini, termasuk di Oke, kolom chat. Ya, siapa ini? iya, Beatrice. Beatrice. Ya. Bentar, bentar, Beatrice. Oke. Aku klaster itu pakai ini ya, untuk memudahkan ya Bu Susan. Sebenarnya Iya, kalau dalam aspek akademik aku belum menemukan soal itu, meskipun beberapa sarjana seperti Profesor Martin Brunesen mencoba untuk ini. Tetapi aku ingin memudahkan itu supaya apa gambarannya menjadi lebih agak iya, kelihatan gitu loh. iya, lebih jelas, lebih. Ya, Hmm, itu nih. Terima kasih. ya. Oke, Kan, Beatrice. ya. Selamat malam, Gus Aan dan Bu Abigail. Saya Beatrice dari kelas Religion E. Saya ingin bertanya, apakah pandangan agama Islam, terutama dari Al-Quran, dan sisi negara terhadap pernikahan beda agama? Apakah hal tersebut termasuk dosa? Lalu mungkin ada ritual khusus yang membedakan peresmian pernikahannya? Mungkin. Terima kasih, Pak. Thank you, Beatrice. Wah, aku senang ini soal perkawinan beda agama. Aku lagi fokus ini ke soal beda agama. Kemarin aku mempastorali anak yang perempuan muslimah, ya muslimah, dia pacaran dengan laki-laki kayaknya udah dia bilang pokoknya aku nggak mau kalau nggak hidup sama dia. Pokoknya udah cinta mati lah dia itu. Yang laki-lakinya itu anaknya pendeta. Tuh rumitnya minta ampun. Jadi begini, Beatrice. Pandangan Al-Quran. Jadi teks di Al-Quran itu, it remains forever. Jadi Al-Quran sampai kapanpun, itu teksnya ya kayak gitu. Ya, ada banyak teks terkait dengan soal itu. Satu teks yang statis itu, ternyata bisa dilihat menggunakan kacamata. Lagi-lagi aku mengatakan tiga kacamata. Jadi orang Islam, ya orang Islam itu mau dari kutub utara sampai kutub selatan itu kalau melihat Al-Quran dan ditanya soal perkawinan beda agama mereka akan masuk di salah satu klaster yang pertama lagi-lagi klaster konservatif ini jumlahnya sangat banyak klaster konservatif itu dengan mengutip teks yang juga nanti akan aku kutip itu mengatakan bahwa perkawinan antara Islam dan selain Islam itu tidak boleh. Yang gelap dan yang terang tidak boleh bersatu. Basis ayat mereka itu adalah di dunia ini cuma ada dua, Islam dan quote unquote kafir. Maka kalau kepingin diberkati di dalam dalam apa namanya payung perkawinan Islam, maka yang gelap itu harus masuk Islam. Itu konservatif. Jadi orang konservatif ini jumlahnya sangat banyak, termasuk NU, termasuk Muhammadiyah dan macam-macam. Itu mengatakan bahwa perkawinan yang direstui, yang ada di dalam narasi Al-Quran itu adalah perkawinan Islam dan Islam. Bagi yang belum Islam, maka dia harus masuk Islam. Itu. Tuh. Yang kedua, moderat. Kelompok moderat itu ngomongnya kayak gini. Perkawinan Islam dengan orang penyembah berhala nggak boleh. Tapi perkawinan orang Islam dengan ahli kitab itu adalah Nasrani, Kristen, Yahudi, Sabiin, agama-agama yang memiliki kitab suci. Ya, kalau dalam Al-Quran disebut ahlul kitab, itu boleh sepanjang yang cowok adalah Islam. Tapi kalau ceweknya itu yang Islam, nggak boleh. Contoh, aku Islam, kamu Kristen, anggap saja gitu. Kamu Kristen. Di dalam pandangan kelompok moderat, masih boleh. Dan pandangan orang kelompok Islam yang kelompok klaster moderat itu boleh. Tetapi kalau kamu muslimah, Beatrice, lalu aku ini Kristen, kita kemudian mau melangsungkan perkawinan di dalam ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Gitu.
nggak boleh. Mungkin semangatnya adalah semangat eh, kenapa kok harus perempuannya yang dari kalangan Alkitab mungkin dianggap laki-laki Islam itu akan mampu mempengaruhi orang yang masih belum Islam yang ahli kitab itu nantinya pelan-pelan digeret untuk bisa menjadi Islam. Mungkin. Tetapi ini menurutku eh, lumayan lah ketimbang orang-orang yang konservatif itu. Jumlahnya orang seperti ini sedikit sekali. Sedikit. Sedikit. Yang paling banyak itu yang klaster yang pertama tadi itu. Pokoknya gelap dan terang tidak bisa bersatu. Lalu Beatrice, kelompok yang ketiga itu, ya aku menyebutnya sama lah, kelompok yang progresif. Kelompok progresif itu meyakini bahwa teksnya sama ya, teksnya sama. Teksnya sama di Al-Quran. Dia juga menggunakan basis Al-Quran. Dia mengatakan bahwa teks di Al-Quran itu memang ngomong memperbolehkan laki-laki Islam boleh mengawini ahlul kitab. Teksnya memang bilang seperti itu. Nah, orang progresif itu memaknainya bahwa teks tersebut itu juga berlaku sebaliknya. Karena apa? Karena ketika kita ngomong bahwa kebolehan terhadap laki-laki itu juga secara secara tersembunyi itu juga boleh dilakukan sebaliknya. Artinya, laki-laki dan perempuan itu bisa ya mau yang laki-lakinya ini ahlul kitab, mau laki-lakinya perempuannya yang muslim itu juga bisa itu sendiri. Nah, dalam konteks Indonesia, bagaimana itu dalam konteks Indonesia menurut kelompok progresif? Tidak ada orang kafir yang tidak boleh dikawini oleh orang Islam itu adalah orang kafir. Orang kafir itu, aku pernah menulis ini di Jakarta Post, kamu nanti bisa membaca itu. Orang kafir itu di dalam narasi Al-Quran yang aku pahami itu adalah orang-orang yang bengis, orang jahat, orang yang tidak mengenal belas kasihan. Gara-gara ia tidak mengenal Tuhan. Itu orang kafir. Jadi kalau ada orang bengis, tapi dia masih ke gereja, masih ke masjid, dia bukan kafir. Jadi ini dua indikator ya Bu Susan ya. Jadi kalau ada orang yang jahat, merampokkan, memperkosa, korupsi, dan dia melakukan itu karena ia tidak mengenal Gusti. Gusti apa saja? Mau Gusti Yesus, mau Gusti Allah, mau Gusti... Nah, ia kafir. Ditambah ia memerangi orang Islam. Jadi ada dua indikator itu. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia ini tidak ada orang kafir. Bahwa orang jahat iya, tetapi orang di Indonesia hampir semuanya itu bertuhan, meyakini Tuhan. Karena di sini ateis kan secara formal kan tidak boleh. Maka artinya tidak ada orang kafir di Indonesia ini. Artinya kalau tidak ada orang kafir, berarti orang di sini itu ya orang yang mengenal Tuhan. Atau kalau dalam Al-Quran, orang Indonesia, apapun agamanya yang mengenal Tuhan, itu disebut dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Kalau dalam Inggrisnya itu believers, believers, orang-orang yang percaya. Nah, terhadap kalau semua orang-orang ini orang-orang yang percaya, P-nya besar, maka sebenarnya ya tidak ada masalah kawin satu dengan yang lain. Apalagi kalau cuma sekedar Islam dengan Hindu, Islam dengan Buddha, Islam kan tidak ada orang kafir di Indonesia. Definisi kafir yang paling clear itu adalah orang-orang yang selain Islam yang memerangi Islam dan mengusir orang Islam itu atau orang non-Islam yang apa? Yang tidak memperbolehkan orang Islam ini untuk bisa beribadah. Itu orang Islam boleh untuk memeranginya. Jadi kalau kamu Beatrice benci banget sama aku dan kamu tidak memperbolehkanku untuk naik haji, tidak memperbolehkanku untuk sholat, tidak memperbolehkanku untuk puasa, ya kamu tak lawan.
Ya sama dengan kamu ketika dilarang untuk ke gereja dan lain sebagainya harus kamu. Tapi di Islam di Indonesia kan tidak ada orang non-Islam yang seperti itu pada orang Islam. Sehingga tidak ada orang kafir. Makanya itu tadi aku sendiri memilih untuk menjadi yang di kuadran ketiga itu karena itu tadi. Yang terakhir aku pernah tulis ini bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu punya 4 anak perempuan ya. Salah satunya kalau tidak salah Zainab. Zainab ini pacaran lama, pacaran lama dengan anak laki-laki, orang laki-laki, yang orang laki-laki ini nggak Islam. Bahkan mereka kawin, kawin itu, kawin, kawin dan Nabi Muhammad ya biasa-biasa saja. Ya nggak apa-apa, namanya. Ya, mereka kawin. Aku pernah menulis soal itu dan bagiku itu adalah salah satu contoh bahwa terkait dengan soal jodoh itu sebenarnya agama tidak boleh melarang dan tidak boleh memisahkan. Gitu Beatrice. Kalau kamu nanti pengen nulis soal ini, kamu bisa kontak aku dan apa namanya, aku akan apa namanya, kasih beberapa sumber-sumber yang sudah aku produksi. Begitu ya, Beatrice. Begitu ya, Bu Susan. Sip, Iya, Gus. Terima terima kasih, Bu. kasih. Ya, sama-sama, Beatrice. Nah, untuk ini masih eh, masih banyak yang mau bertanya. Terus sudah jam 8, nggak apa-apa lanjut Oke, ya. it's okay. Lanjut aja. Iya. Siapa? Nah, ini terkait tentang pernikahan. Ini Marcelino yang raise hand. Iya. Tapi dia menulis di kolom chat karena nggak Oh, bisa on itu cam. Tapi ini dia on sekarang bisa on display. cam. Silahkan Bisa, Marcelino. bisa, bisa, bisa. Ya. Jadi Ayo, saya mau Marcel. bertanya Pak tentang pernikahan di agama Muslim. Jadi saya diberitahu kepada teman-teman saya dan saya searching di internet bahwa agama Muslim itu boleh menikah dari satu orang. Apakah benar Pak? Maksudnya monogami. Nggak monogami gitu tak? Iya, kayak seperti lebih dari satu Oh, istri lebih tepatnya sih. oh iya, iya. Ya, kami membuka pintu soal itu. Membuka pintu, membuka fasilitas, tapi tidak wajib ya. Kalau aku sendiri yang memilih monogami. Nah itu kenapa ya Pak kok bisa gitu? Soalnya kan setahu saya di agama-agama lain nggak mengajarkan seperti itu. Ya kan nggak sama kan dengan agamamu, Marcel. Aku juga kadang-kadang mikir kenapa ini apa namanya diperbolehkan dan lain sebagainya. Karena menurutku lagi-lagi posisiku adalah aku monogami ya. Meskipun aku ada fasilitas untuk poligami, aku memilih untuk mendrop itu ya secara personal. Tetapi kalau kamu belajar soal soal perkawinan di modern itu, ada yang disebut dengan poliamori misalnya. Gini, maksudnya begini, tanggung jawab begini, tanggung jawab yang paling ultimate terhadap hasrat seksualitas kita. Jadi begini, kalau kita berelasi dengan orang, maka upaya tanggung jawab itu harus dibakukan dalam bentuk perkawinan. Itu clear ya, itu clear. Itu satu. Nah, yang kedua, tidak semua orang itu bersetuju, ya, tidak semua orang itu siap dan bersetuju pada monogami. Ada kalanya ada orang itu yang memang masing-masing pihak itu ternyata tidak masalah dengan poligami. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Jadi misalkan begini, dalam bayangan kita itu kan membayangkan bahwa semua orang itu pasti dan pasti itu tidak bisa berbagi ranjang dengan laki-laki atau perempuan lain. Ya, tetapi selalu ada pengecualian di beberapa apa namanya beberapa tapi juga nggak habis pikir. Ada perempuan di dalam tradisi Islam itu
yang memang tidak masalah berbagi kasih laki-lakinya itu kepada orang lain. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Karena ikatan perkawinan, aku tidak sedang membela poligami, tidak. Aku ingin kita ini membayangkan bahwa bagi yang monogami, ya wajib monogami. Misalkan aku dengan istriku, istriku keberatan kalau dia poligami, maka sekuat apapun aku poligami, ya aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Istriku memperbolehkanku poligami, tapi kalau aku nggak mau poligami, ya aku nggak mau. Jadi ini adalah kesepakatan dua belah pihak yang setara. Aku sendiri meyakini bahwa sangat sulit hidup dalam tradisi poligami. Karena apa? Karena tidak hampir semua orang itu akan sulit membayangkan pasangannya itu tidur dengan orang lain. Tetapi ya itu tadi, bisa jadi Al-Quran pada waktu itu sedang merespon soal kemungkinan-kemungkinan. Yang kedua, aku memilih monogami karena aku memiliki tafsir sendiri terkait dengan Al-Quran itu bahwa kebolehan poligami itu adalah upaya graduatif dari Al-Quran untuk mengepras model perkawinan yang tidak ada batasnya. Jadi begini Marcelino, dulu sebelum Islam datang, jadi itu kan ada ayat di An-Nisa itu. Fangkihu ma tobalakum minan nisa imasna wasula sawarufa. Nikahilah perempuan-perempuanmu itu dua, tiga, atau empat. Ada satu riwayat yang menceritakan tentang kenapa ayat itu turun. Ayat itu turun itu dikisahkan ada orang yang sangat kaya mau masuk Islam. Lalu ia datang ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saya mau Islam nih. Oke, istrimu berapa? Istri saya 10. Budak perempuan yang kamu gauli. Di dalam tradisi Al-Quran lama itu kan budak itu kan boleh digauli meskipun tidak dikawini. Tidak dinikahi gitu. Budaknya tidak terbatas. Oke, kalau kamu mau masuk Islam, yang 10 itu pilih 4 saja. Yang 6 ceraikan. Jadi oleh Nabi Muhammad itu yang 6 suruh nyerai, disisakan yang 4. Pertanyaan kritisnya, kenapa Nabi Muhammad kemudian tidak ngomong langsung satu aja, yang 9 suruh cerai? Gitu. Ya, aku cuma mau berpikir kayak gini. Aku perokok ya, Marcelino ya. Aku perokok. Satu hari mungkin satu cepet. Tiba-tiba kalau kemudian di stop, nggak boleh ngerokok gitu kan, pasti tumbang. Sama kayak kamu kan. Sama kamu. Ngerem yang bagus itu bukan ngerem dadakan. Kamu kecepatan 150 ya di tol. Lalu tiba-tiba disuruh stop ngerem, jet, tumbang kamu. Maka ngeremnya pelan-pelan. Set, set, set. Nah, teks Al-Quran ini diturunkan kira-kira tahun 623. Ya, 622, 623. Bisa aku katakan pada tahun itu saja, kalau kita meyakini riwayat soal itu adalah Al-Quran sudah berani mengepras 6 supaya di. Jadi Al-Quran pengen ngomong kayak gini, nih, aku sudah kasih kalian contoh bahwa aku mampu mengepras 6 itu supaya disisakan 4. Nah, masa tahun 2024 itu nggak ada perubahan sama sekali. Jadi ini lebih kepada apa ya? Orang kalau tidak memiliki pengetahuan dan hanya menuruti hawa nafsunya, maka teks kemudian digunakan untuk menjustifikasi itu sendiri. Dan di dalam Islam sendiri, bahkan itu masuk di hukum formal kita ya, khususnya di Undang-Undang 174 itu tentang perkawinan itu memang dibuka, meskipun perkawinan kita itu asasnya monogami, tetapi memang agak malu-malu dan memang memberikan peluang bagi orang Islam itu untuk melakukan poligami, tapi menggunakan instrumen pengadilan. Jadi bagi laki-laki Islam yang ingin poligami, maka ia harus
mendapat izin dari pengadilan. Nanti pengadilan yang akan panggil istrinya apa. Jadi apa menjadi diskusi publik untuk memberikan vonis apakah laki-laki itu boleh berpoligami atau tidak. Kalau aku ya tidak akan menggunakan itu lah. Ngapain? Gitu Mas Sel ya. Apa sejarahnya memang seperti itu ya dan poligami itu menurutku fasilitas yang diberikan oleh orang Islam dengan berbagai motivasinya dan itu harus digunakan kalau mau digunakan itu harus digunakan secara wise. Tidak boleh digunakan secara sembarangan apalagi sampai kemudian merugikan orang lain. Jadi kalau ada poligami lalu ternyata istrinya nggak setuju tapi dia nabrak poligami ya menurutku ya dosa besar juga. Kayak gitu. Gitu ya Sel ya. Kamu kan paham ya. Thank you. Terima kasih, Pak. Yoi. Ya, Ada Bu Susan? ya, lanjut ya Gus, masih banyak yang ngantri ini. Oke, oke. Silakan. Selanjutnya, ya, Andrean Febrian bisa on cam. Andre? Nggak ada. Halo, Andrean. Baik, Bu. Oh ya, bisa on cam. Kayaknya nggak bisa. Berarti. Ini dia usaha. Oke, Ya, silakan Andrean. Andre, silakan Andre. Selamat malam, Bu Abigail dan Pak Aan Ansori. Yuk, silakan. ya. Sebelumnya saya ingin bertanya. Sebenarnya ada dua pertanyaan, cuman ini menurut saya yang paling saya bikin penasaran, Pak. Apa itu? Ini kan saya pernah dengar saya tuh pernah lewat di FYP TikTok gitu kan. Kalau katanya Islam itu adalah agama yang paling benar. Dan kalau Islam itu agama yang paling benar, kenapa harus ada agama-agama yang lain, Pak? Itu pertanyaan yang paling saya penasaran, Pak. Terima kasih. Terima kasih Andrean. Dalam kompetisi agama, yes, agama itu kalau mau dikompetisikan itu kan, sebenarnya agama itu kan sebenarnya cara. Agama itu, aku selalu ngomong kepada orang, agama itu cara atau tujuan. Bus itu, bus, kereta api, pesawat, sepeda motor, apa namanya, kapal laut, itu cara atau tujuan. Itu cara. Agama itu cara. Agama itu cara. Cara bagi kita untuk sampai pada tujuan yang kita kehendaki. Bisa jadi yang bikin TikTok itu merasa bahwa ia nyampai ke tujuan itu ketika dia berislam, lalu dia sampai pada tujuannya itu dengan menggunakan kendaraan Islam, lalu kemudian dia ngomong bahwa Islam adalah agama yang paling benar yang bisa menyampaikanku ke tujuan itu. Ada pertanyaan hipotesis ketika orang itu mengklaim bahwa cara tertentu itu yang paling benar. Jadi kalau kamu, Andre, mengatakan bahwa kuliah di Ciputra adalah kampus yang paling baik seluruh Surabaya, maka aku sebagai pengujimu akan bertanya, memang kamu sudah pernah kuliah di Ubaya, pernah kuliah di UINSA, pernah kuliah di UNU, pernah kuliah di ITS, pernah kuliah di UNER, pernah kuliah di macam-macam Widya dan sebagainya. Belum, Pak. Loh, kalau belum, kenapa kamu bisa menganggap bahwa kuliah di Ciputra itu kampus paling benar? Artinya, siapapun yang mengatakan bahwa agama tertentu paling benar, itu ada kontradiksi interminis. Aku meragukan. Karena apa? Sekarang ini ya, agama di Indonesia saja, mau yang di dalam tanda petik yang dikenali oleh negara yang tidak, itu ada misalkan 6 agama. 6 agama.
formal, belum penghayat. Jadi kalau ada orang, Andre, kamu mengatakan, katakanlah kalau kamu ke gereja, Kristen adalah agama yang paling benar. Ya aku nanya ke kamu, oh berarti kamu sudah pernah Hindu, pernah Buddha, pernah kemudian menjadi Katolik, pernah menjadi penghayat, pernah jadi apa namanya agama-agama lokal. Belum, Pak. Loh, kalau kamu belum, kenapa kamu minta? Maksudku begini, Andre. Jangan-jangan orang yang berkoar-koar itu menyatakan agamanya lah yang paling benar. Itu sebenarnya ia tidak cukup memahami tentang agama. Jangan-jangan loh ya, jangan-jangan. Aku masih bisa terima kalau ada orang mengatakan agamaku benar. Kan gini nih, Andre, kalau dalam mau berlogika. Kalau kamu mengatakan kamu ini ganteng, sah. Karena bisa jadi ada orang lain yang juga ganteng. Tapi ketika kamu mengatakan aku ini paling ganteng, dan kamu ngomong itu, berkoar-koar itu kemudian di depannya kampus UC, aku yang paling ganteng se-UC. Ketika aku lewat situ, aku tersinggung. Karena apa? Kata paling di situ, diam-diam meminta tumbal orang lain menjadi yang lebih rendah daripada kamu. Tapi kalau kamu koar-koar di hadapan kampus mengatakan, aku ini ganteng, aku ini seksi, that's fine. Karena bisa jadi ada orang yang ganteng lah, ganteng yang setara dengan. Tapi ketika kita meletakkan kata paling di hadapan kata benar atau kata ganteng itu, maka sebenarnya kamu tengah mempermalukan dirimu sendiri. Jadi bagiku, lagi-lagi kalau ada orang, terutama, sorry ada orang mati. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya itu oh, yang paling benar, agama yang paling benar, itu menurutku sangat mungkin ia sedang dalam proses ya, dalam proses untuk beragama itu sendiri. eh to be recorded, aku juga pernah mengalami hal seperti itu, Andre. Dan sekarang ketika dulu ya, ketika seusia kamu gitu kan, masih ya masih awam-awamnya gitu kan, aku selalu kampanye. Tapi belakangan kemudian aku malu. Karena apa? Eh, itu harusnya tidak disampaikan gitu loh. Karena kebenaran agama menurutku harusnya tercitrakan dari terekspresikan kepada publik. Semakin orang itu meyakini dirinya itu paling benar, tetapi ekspresi publiknya itu adalah ia menindas agama yang lain. Sebenarnya itu menunjukkan sesuatu yang kontradiktif. Sesuatu yang kontradiktif. Ia tidak perlu menyatakan agamanya itu yang paling benar dengan kata-kata. Ia perlu menunjukkan ke orang. Jadi kalau misalkan Bu Susan ini yang ditolong itu adalah ia pengikut Kristus si anak yang paling si anak paling ya, si paling anak Tuhan lah. Tetapi dia dalam ekspresi publiknya itu dia membantu orang-orang yang di luar kekristenan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ia tidak perlu berkuar-kuar untuk menyatakan agamanya yang paling benar. Publik akan menilai sendiri. Oh, ternyata kekristenan itu di tangan Bu Susan itu ya menjadi sangat dahsyat itu sendiri. Tapi di tangan orang-orang yang misalkan seperti yang di YouTube dan lain sebagainya yang sukanya menjelek-jelekkan agama lain. Juga di Islam banyak menjelek-jelekkan kekristenan itu berkuat-kuat. Menurutku itu adalah contoh yang yang menggelikan. Bahwa ketika kita mengatakan diri kita yang paling benar, tapi ternyata jalannya yang dia pilih adalah merugikan orang lain, maka sebenarnya ia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Andre, gitu ya? Kamu paham ya, Andre? Maksudku ya? Maksudku itu. Makasih, Andre. Oh, Mbak, Mbak, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau Bu Susan Hmm. sudah ketawa-ketawa ini kode supaya Bang segera di. Iya, sudah terjawab tadi kegalauannya Andre. Nah, Oke, tapi Bre. masih ada tadi yang raise hand, Davidnya kok menghilang. Oh, ada ya, David Santoso. Silahkan, David bisa on cam. Mana David? Jangan kembali. Halo, David. Tadi raise hand dia, terus mungkin capek angkat Silakan, tangan Fit. terus nggak ditunjuk-tunjuk. Oh,
Sorry ya, David. David Iya, ini kalau di Alkitab Goliat ya. Bu, Daud iya. Daud Daud yang ya. melawan Goliat. Halo, Mm-mm. karena David belum merespon, Sean Christian. Ya, Silakan, silakan silakan, Sian. Sean mau on cam langsung. Sorry Bu, saya nggak bisa on cam Bu. Oke, Fit, silakan Fit. Oh iya, David ya, Oke, silakan David. Nah, tidak apa-apa. tadi saya ingin bertanya kalau mengenai jihad Pak. Jihad. Dikarenakan ya Iya. banyak sendiri orang yang menyalahpahami pengertian dari jihad itu sendiri ya. Menurut Bapak sendiri gimana sih pengertian jihad itu yang sesungguhnya di mata agama Islam itu? Kelompok konservatif, aku membagi menjadi dua ya. Kelompok konservatif itu dan itu dua kelompok ini kelompok konservatif dan kelompok apa kelompok yang non konservatif itu sama-sama membasiskan dirinya pada Al-Quran. Di Al-Quran itu harus aku sadari bahwa kata-kata jihad itu mostly itu berkaitan dengan perang gitu. Kamu harus paham bahwa Al-Quran yang diturunkan dalam periode tertentu ya. Al-Quran itu kan diturunkan merespon dinamika orang Islam selama 22 tahun. Orang Islam itu di dalam sejarahnya itu sejarah Quran itu muncul, itu selalu merasa dirinya ditindas, ditindas. Ketika di Mekah gitu kan, ketika di Mekah itu diusir, di Mekah diusir, dipersekusi kayak gitu. Sehingga jiwanya itu adalah jiwa yang selalu memberontak, yang selalu tidak terima kalau dia merasa dikuyo-kuyo. Mungkin ini sudah dinubuatkan barangkali Bu Susan itu yang Ismail sama Ishak gitu kan. Islam itu kan selalu mencantolkan dirinya sebagai penerus Ismail. Abraham garis Ismail. Dan Ismail itu ketika di dalam Kurusetra, Sarah dan Hagar itu kan Ismail selalu dicitrakan apa seperti keledai yang tangannya tangan atau kakinya akan kemana-mana dan melakukan pemberontakan kayak gitu. Mungkin karena merasa dirinya dianaktirikan kan karena dia anaknya budak, tidak dianggap anak oleh keluarga dari eh, Abraham dan juga Sarah seperti itu sehingga dia selalu berusaha untuk meyakinkan publik untuk memvalidasi dirinya bahwa aku ini loh layak disebut anak gitu loh. Dan ia barangkali meyakini bahwa respect itu adalah to earn. To earn respect itu ya tidak datang dengan sendirinya. Respect itu harus diperjuangkan. Kalau kamu diinjak-injak sama orang, tapi kamu diem saja, ya orang nggak akan respect sama kamu. Kalau kamu diinjak-injak orang, kalau kamu melawan, ya orang akan respect pada kamu. Jadi sangat logis. Nah, situasi yang psikologi yang seperti itu, nanti dikoreksi ya, Busan kalau salah. Jadi kalau ada orang yang dididik di dalam ketertindasan, lalu dia merasa ya dikungkung oleh ketidakadilan, maka ia akan selalu melawan. Dan ketika ia melihat seperti itu, nah perlawanan itu, peperangan itu, yang di dalam Al-Quran itu kerap dinarasikan dengan istilah jihad. Gitu. Jadi kalau aku merasa terancam dan aku melawan, lalu untuk mengkonsolidasi semangat yang kolektif kepada orang-orang yang sama identitasnya denganku dengan Islam itu, mari kita berjihad. Jadi kata Allahu Akbar gitu kan, itu kan sangat dalam titik tertentu Bu Susan. Itu kata Allahu Akbar itu bermetamorfosis sebagai wake up call. Ya, wake up call untuk apa? Mengkonsolidasi semangat jihad yang berarti peperangan itu sendiri. Misalkan meskipun ini bisa dipersepsi salah, misalkan dalam konteks Ahok, ya. Misalkan dalam konteks Ahok dulu kan. Aku sendiri juga punya pandangan yang agak
agak korektif terhadap cara pandang Islam. Tetapi yang ingin aku katakan sebagai sebuah fenomena, ketika Ahok dipersepsikan secara politik itu menyerang Islam itu sendiri, maka wake up call-nya itu adalah yaitu mari kita berjihad dan lain sebagainya. Sampai segitunya itu apa namanya the follower of Ismail itu sendiri ketika memaknai itu kelompok yang pertama meletakkan jihad itu sebagai apa sebagai wake up call untuk melakukan peperangan itu sendiri. Meskipun sebenarnya di kelompok kedua itu memaknai jihad itu adalah jihad dimaknai sebagai upaya yang super sungguh-sungguh yang dimiliki oleh seseorang untuk sampai pada tujuan tertentu. Jadi kalau aku, Bu Susan ini kan sedang mati-matian dia menyelesaikan, bukan mati-matian, hidup-hidupan ya. Sedang hidup-hidup, sedang apa begitu effortless gitu. Pokoknya dia bersusah payah supaya disertasinya ini selesai ya. Dia tidak makan, dia makannya tidak terus, dia melakukan riset dan lain sebagainya. Pokoknya dia nggak memikir yang lain ya. Dia hanya memikir bagaimana disertasinya itu dapat lulus dan tidak hanya lulus, tapi dengan nilai yang sangat tinggi. Maka effort yang sedemikian luar biasa itu di dalam konteks pemaknaan yang kedua, kelompok yang kedua, itu juga bisa dimaknai sebagai jihad. Jadi upaya yang bersungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang itu untuk mencapai satu tujuan. Kalau dalam konteks teologis itu adalah upaya yang sangat serius yang dilakukan oleh orang beragama untuk bisa mencintai Tuhan. Meskipun upaya mencintai Tuhan itu bisa jadi nanti disalahartikan ya putusan ya. Mencintai Tuhan dengan cara membunuh orang lain, mencintai Tuhan dengan cara mempersekusi orang lain. Makanya hati-hati. Bagiku jihad itu adalah upaya yang serius, upaya yang super serius yang dilakukan oleh orang Islam untuk tujuan tertentu. Di dalam konteks berislam, upaya serius dari orang Islam untuk membuat Islam yang ia miliki menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, menjadi terang, menjadi garam. Jadi kalau ada orang Islam yang ia bersungguh-sungguh mendedikasikan waktunya supaya ia bisa menjadi rahmatan lil alamin, menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain, bagi dunia, maka itu adalah jihad. Meskipun dalam konteks yang nomor satu tadi, jihad masih dimaknai sebagai upaya untuk meletakkan Islam itu lebih tinggi secara politik ketimbang agama-agama yang lain. Yang aku tidak cukup firm dengan, tidak cukup nyaman dengan definisi yang nomor satu. Itu David ya, kamu kan paham ya? Baik, terima kasih, Pak. Thank you. Ya, terima kasih Gus. Mau minum dulu, Gus. Iyo, Sorry, ini mahasiswa saking semangatnya, jadi banyak. Masih ada juga beberapa ini. Saya Christian, Ya, bisa Bu. langsung? Iya, Oh ya. bisa on cam ya. Oh ya, makasih. silakan San. Jadi pertanyaan saya sih sudah saya chat tadi. Ini saya mau bertanya itu mengenai aliran agama Islam, Pak, secara khusus yang ada di Indonesia seperti ya contohnya itu ya NU dan Muhammadiyah itu. Jadi bagaimana kayak aliran-aliran ini bisa terbentuk dan apa perbedaan di dalamnya sih, Pak? Gini ya, alirannya banyak ya, denominasinya. Tapi gini kira-kira, secara teologis dan secara politis, Islam di dunia ini cuma terfragmentasi menjadi 4. Ya. Yang paling besar itu Sunni, aliran Sunni. Sunni itu adalah sekte dalam Islam yang meyakini dan mengimani, mempercayai, mengakui bahwa setelah Nabi Muhammad meninggal, itu diteruskan oleh 4 suksesornya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu orang Sunni. Ini jumlahnya seluruh dunia nomor 1. Di Indonesia terbesar Sunni. Oke, secara teologis. Yang kedua, itu orang Syiah. Orang Syiah.
Orang Syiah itu adalah mereka yang meyakini bahwa suksesor Nabi itu harus dari keluarganya sendiri, menantunya. Kalau nggak punya, Nabi Muhammad kan nggak punya anak laki-laki. Dia punya anak perempuan yang sangat diagungkan namanya Fatimah, dan Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Orang Syiah itu bedanya dengan orang Sunni secara politik. Kalau orang Sunni itu meyakini suksesor Nabi ini empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka orang Syiah itu mencoret tiga yang pertama. Orang Syiah itu hanya meyakini bahwa suksesor Nabi itu Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman tidak dianggap. Dan setelah Ali nggak ada, maka ia harus diteruskan oleh anak cucunya. Jadi kalau gereja itu ya gereja keluarga gitu loh. Jadi yang dianggap eh, sahih itu adalah ketika pendeta bapaknya ini meninggal, ia diteruskan oleh anak, bukan oleh mertuanya dan lain sebagainya. Nah, ini Syiah nomor dua. Nomor tiga itu adalah aliran Ahmadiyah. Aliran Ahmadiyah. Aliran Ahmadiyah ini besar juga, besar di UK, di United Kingdom. Kalau di Indonesia ada Jamaah Ahmadiyah itu mereka meyakini bahwa suksesor Nabi Muhammad itu adalah Mirza Ghulam Ahmad dan orang-orang yang ada di Ahmadiyah itu sendiri secara politik. Yang ketiga ini Khawarij, hampir nggak ada. Dia pikirannya radikal, di luar Khawarij itu dianggap tidak. Nah, di Indonesia yang terbesar itu Sunni. Sunni itu dipecah lagi, Son. Jadi kalau kamu tadi itu Muhammadiyah, jadi Sunni di dalam Sunni itu dipecah lagi. FPI itu Sunni, Muhammadiyah itu Sunni, apalagi Al-Irsyad itu Sunni, NU itu Sunni, LDII monoles adalah Sunni. Jadi siapapun orang Islam, kalau dia meyakini bahwa suksesor Nabi itu empat, itu Sunni. Nah, di dalam Sunni itu sendiri, itu juga terpecah-pecah itu tadi. Misalkan Muhammadiyah sama NU, kayak gitu. Itu meskipun Sunni, itu juga punya apa namanya punya perbedaan. Ada banyak perbedaannya. Misalkan perbedaan yang utama adalah sumber hukum. Jadi misalkan kalau ditanya, ya, kalau ditanya, bagaimana hukumnya ini? Orang Muhammadiyah itu mencukupkan bahwa untuk mengambil sebuah hukum itu basisnya adalah Al-Quran dan hadis, titik. Tapi kalau orang NU itu menggunakan empat sumber. Kalau nggak ketemu di Al-Quran, ketemu di cari di hadis. Kalau tidak ketemu di hadis, maka pendapat para ulama itu menjadi penting. Ijma, kesepakatan para ulama. Kalau tidak ada di sini, maka kita bisa menggunakan metode kias atau metode analog. Di Muhammadiyah, cuma dua saja, Quran dan hadis. Di luar itu ya nggak ada. Misalkan begini, NU itu karena sangat mengakomodasi tradisi lokal, penggunaan beduk gitu aja. Dari ciri misalkan orang itu NU atau Muhammadiyah itu kamu bisa lihat itu di masjid. Kalau masjidnya itu ada beduknya, beduk itu kan ngerti sih beduk itu apa? Beduk itu beduk yang dari kulit. Kentongan ngerti kentongan? Wah kamu nggak pernah. Ini perlu diajak ke masjid, Bu Susan. Jadi kalau kamu mau masjid, ya ke masjid, lalu kemudian untuk melihat ini masjidnya orang NU atau orang Muhammadiyah, itu gampang. Kalau di dalam masjid itu ada kentongan, tong-tong kalau mau misalkan sholat itu kemudian nabuh beduk dulu, itu apa namanya miliknya orang NU. Tapi orang Muhammadiyah enggak. Kenapa kok enggak? Ya karena orang Muhammadiyah menganggap beduk itu tidak ada di dalam Al-Quran, tidak Alkitabiah, tidak Alkitabiah, tidak ada di dalam sejarah Nabi, maka enggak boleh. NU enggak. Justru menurut NU Islam itu tumbuh dengan tradisi lokal. Ya NU sama Muhammadiyah kira-kira
secara kasar itu ya seperti Protestan dengan Katolik lah. Kalau di Katolik itu kan tradisi-tradisi apa ya dia mudah sekali untuk menyerap tradisi-tradisi lokal gitu kan. Pakai dupa, pakai apa dan lain sebagainya. Mungkin ada apa kalau orang mati itu 7 hari 3 hari mungkin ya nanti bisa juga. Tapi kalau di Protestan itu kan ini di kitab di Alkitab ada nggak? Kalau nggak ada ya nggak usah dilakukan ya pokoknya Alkitab. Jadi begitu ya ekspresinya. Dan di Indonesia yang paling banyak adalah Sunni Nahdiyin. Jadi kalau kamu ngomong kamu orang Sunni, Sunni apa? Sama dengan misalkan kamu Protestan ya, kamu pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus yang apa? Kekristenan Timur, Katolik, Anglikan, atau Protestan? Protestan. Protestannya apa? Anabaptis, Calvin, macam-macam lah, Lutheran gitu. Oh ini, oke gerejanya apa? Jadi bisa bertingkat-tingkat kayak gitu. Gitu ya, Shan ya. Paham, Siapa? paham ya, Shan ya. Paham. Oke, Luar biasa ya penjelasannya lengkap ya. nggak lengkap Ya, benar sih. sudah lengkap. Makasih banyak, Gus. Ini masih ada tinggal satu ya, Leonard. Oke, silakan Leo. Itu kayaknya dua ini. Zen sama Ya, Leon. Jason. Tadi Jason sudah ya? Halo, Jason. Gabriel Oh ya Bu, Jason tadi. Ya, aku iya, sebenarnya Leonard. sebenarnya tak angkat sama sih Bu, yang soal pernikahan itu Bu. Oh, gitu. Jadi Heeh. sudah terjawab ya berarti ya. Heeh. Nah kayak itu gimana Bu? Kayak screenshot aja gitu Bu. Iya, nggak apa-apa. Kamu nggak bisa on cam? Nggak. Nah sebentar Bu. Siapa ini? Dua orang kayak itu nih. Yang satu Sean sudah selesai tadi ya. Yang Jason tadi sudah akhirnya dia leave gitu. Nah, ini Leonard tadi Bu. sudah terjawab ya, Leonard ya. Iya Bu. Jadi nggak ada pertanyaan lain ya. Oke. Heeh. Ya, ya ini Sean bilang terima kasih Gus Aan. Ya, ya oke Sean. Ya, Thank you ya selamat Bu. melanjutkan aktivitas ya, sama-sama. God bless you. Iya, sudah habis ternyata. Oh, Makasih si banyak. Leonard sudah. Katanya sudah terjawab tadi. Ada pertanyaannya sama dengan mahasiswa lain, jadi katanya sudah otomatis terjawab. Oke, oke, Nah, oke. tadi ada yang mau join, tapi dia sudah penerbangan ya, harus penerbangan, jadi Tapi dia nanti nggak ini nggak apa namanya nggak kasih nggak belum ya nulis kan? belum nulis Oh, oke, pesan di chat, nanti lewat chat aja ya, Gus. oke, Makasih oke. banyak, saya juga belajar, ternyata saya mendapat banyak insight juga. Ya, kapan-kapan mau belajar lagi supaya ya itu tadi bisa tahu ya. Jadi kalau tadi yang di